Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Sorga, kiranya menyertai dan memberkati kita saat mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, di dalam Injil Lukas kita perhatikan ini menerangkan kedua karakter. Ya, haleluya. Itulah seperti yang dicontohkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42 ini. Haleluya, puji Tuhan. Ini perempuan yang bernama Maria dan Marta, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Mari silakan dibaca di dalam haleluya, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42 dengan perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Haleluya. Inilah dua golongan. Ya. Kalau sekarang zaman kita zaman akhir ini menunjuk kepada golongan gereja Tuhan. Ada yang seperti karakternya seperti di sini dikatakan perempuan yang pertama disebut ya Marta, memang sudah bagus. Dia menerima Tuhan Yesus dalam rumah mereka, ya. Namun ya di sini dijelaskan bahwa dia begitu khawatir ya dengan segala macam banyak perkara. Ya, ada banyak orang Kristen di hari ini memang dia orang percaya tetapi hidup dengan penuh dengan itulah kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran dan di sini disebutkan dengan satu kesibukan. Ya. Haleluya. Dan dia memohon kepada Tuhan supaya Maria yang dia protes bahwa selalu dia itu Maria duduk saja dekat kaki Tuhan. Ya rupanya seperti kalau orang duduk terus ya mendengar firman Tuhan, ya rupanya seperti ya tidak ada aktivitas, ya, tidak ada kegiatan. Beda halnya seperti golongan Marta ini. Selalu sibuk dia. Dan mereka berpikir kesibukan itu sangat berarti. Ya. Tetapi di sini teguran Tuhan, ya, kesibukan dan apa yang dikhawatirkan oleh Marta itu bukan yang terbaik. Sekalipun dia sibuk. Sibuk dalam banyak perkara, tetapi di hadapan Tuhan dinilai oleh Tuhan bahwa di situ Marta sekalipun dia ya korban tenaga mungkin dia menyibukkan dirinya, ya, tetapi Tuhan menilai itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau tanpa ada firman Tuhan, maka semua yang dikerjakan, ya, semua yang disibukkan itu adalah sia
sia di hadapan Tuhan. Ya, karena tanpa ada firman Tuhan, apalagi tanpa kasih. Ya. Kalau melakukan segala perkara ya dengan tanpa kasih, maka semua dikatakan adalah sia-sia. Ya, tidak berbobot, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Karena apa? Kesibukan itu tanpa dikaitkan dengan mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyibukkan diri kita seperti yang dicontohkan, seperti di sini adalah seperti apa yang dialami oleh Maria. Dia menyibukkan dirinya dengan mau ya duduk dekat kaki Tuhan, dan dia mengorbankan waktunya berjam-jam untuk menyediakan hatinya untuk menampung firman Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan. Dan dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Mungkin waktu itu ya berjam-jam mungkin dia duduk di bawah kaki Tuhan. Sampai akhirnya Marta protes kepada Tuhan. Ya, suruhlah itu Maria yang cuma duduk-duduk saja, ya, tidak membantu dia. Tuhan, apakah engkau tidak peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Ya, ini. Ya, jadi anggapan golongan ya seperti Kristen seperti Marta ini, dia kalau lihat orang itu ke gereja bagaikan seperti buang-buang waktu. Ya. Tetapi Tuhan katakan kepada ya di sini Marta, Marta, Marta. Ayat 41 mengatakan ya Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir. Ya, inilah Kristen yang khawatir. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tapi hidup penuh kekhawatiran. Hidup dengan kekhawatiran, ketakutan. Ya. Itulah golongan Kristen seperti Marta, hidup dengan kekhawatiran. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oh, banyak perkara dihadapi dalam hidup ini, penuh dengan pergumulan dan kekhawatiran. Itulah Kristen yang seperti digambarkan kepada kita di sini, seperti golongan Marta. Ya, saudara, haleluya, puji Tuhan. Tuhan membuka rahasia kepada kita. Ya, semoga kita ini termasuk golongan gereja Tuhan seperti kehidupan Maria yang suka duduk dekat kaki Tuhan. Ya, dan terus mendengarkan perkataan Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan menilai ya bahwa apa yang dilakukan oleh Maria telah memilih bagian yang terbaik. Haleluya. Kalau Tuhan katakan yang terbaik, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat bernilai. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus di zaman akhir ini. Ya, mengerjakan haleluya gereja Tuhan itu ketika gereja Tuhan itu membuka hatinya selebar-lebarnya untuk memberikan ya waktu untuk supaya Roh Kudus dan firman Tuhan dan kasih Allah mengerjakan gereja Tuhan sampai sempurna. Haleluya. Gereja Tuhan itu tanpa ada cacat dan celah. Itulah hebatnya kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus dan kasih Allah yang dicurahkan dalam gereja Tuhan yang bagaikan di sini adalah gereja Tuhan yang terus duduk dekat kaki Tuhan bersama dengan Tuhan. Ya, gereja Tuhan yang dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dekat dengan kaki Tuhan. Terus duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan firman Tuhan.
Tidak banyak orang yang di akhir zaman ini suka untuk berjam-jam mendengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa zamannya telah tiba. Orang kebanyakan Kristen di hari-hari ini tidak suka akan firman Tuhan. Dan hal ini dijelaskan dalam Timotius bahwa ya, orang itu tidak suka akan firman Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi inilah gejala penyakit ya gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku, bahwa orang pada umumnya dalam kekristenan itu tidak suka dengan firman yang kalau menampilkan firman pengajaran. Tidak suka. Ya. Maunya yang manis-manis, ya. Karena memang itulah gejala penyakit di akhir zaman ini. Sehingga ya, banyak gereja itu ya bagaikan memang sudah terima Tuhan Yesus, memang dia sudah bertobat, ya, dan juga memang sudah lahir baru, tetapi statusnya ya tidak mau tumbuh, ya. Sedangkan yang menentukan pertumbuhan itu adalah kuasa Allah. Kami hamba Tuhan ini cuma menabur, kami hamba Tuhan ini cuma ya dikatakan seperti Rasul Paulus, Apolos dan saya itu cuma ya seperti bagaikan orang yang cuma menanam dan menyiram saja.